السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah kemampuan kita pada siang hari ini untuk duduk bersama-sama di masjid yang penuh berkah ini, melaksanakan salah satu perintah wajibnya, mendirikan sholat Jumat. Karena itu jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari kita melaksanakan kewajiban kita yang kedua, mengikhlaskan hadir kita di masjid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah, agar kemudian duduk kita melaksanakan sholat Jumat kita pada siang hari ini begitu juga dengan amal-amal soleh yang lain yang kita lakukan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum fil yammi falyanzur bima yarji'. Rawahu Muslim. Demi Allah, Rasulullah SAW bersabda, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, tidaklah kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum fil yammi, tidak lain sebagaimana seumpama apa yang diperbuat oleh salah seorang di antara kalian ketika mencelupkan tangannya di air laut. Falyanzur bima yarji', maka hendaknya dia perhatikan apa yang tersisa dari celupannya kepada air laut tersebut. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dalam surat Yunus Allah menyindir perilaku manusia yang sangat relevan dan sering dilakukan oleh manusia, termasuk bisa jadi kita yang hadir di masjid ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza anqadna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massatuhum, dan jika kami rasakan kepada manusia sebuah rahmat setelah kesusahan yang dia timpa, idza lam makrun fi ayatina, maka kemudian manusia itu membuat tipu daya, mengingkari ayat-ayat kami. Qulillahu asra'u makra, katakanlah Allah lah yang lebih cepat untuk membuat tipu daya. Inna rusulana yaktubuna ma taqulun, sesungguhnya rasul-rasul kami, sesungguhnya malaikat-malaikat kami akan mencatat apa tipu daya yang kalian lakukan. Jamaah sholat rahimahullah, Allah seolah-olah kemudian mengingatkan kita bahwasanya seringkali nikmat-nikmat dunia yang dirasakan oleh manusia itu kemudian mengubah seseorang manusia tersebut yang awalnya taat, yang awalnya berharap kepada Allah, lalu kemudian berubah mengadakan tipu daya, bahkan mengingkari ayat-ayat Allah. Allah mengingatkan betul dalam ayat ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu asra'u makra,
Allah yang lebih cepat untuk membuat tipu daya dibandingkan tipu daya yang dilakukan oleh manusia. Inna rusulana, sesungguhnya malaikat-malaikat kami, sesungguhnya malaikat-malaikat utusan kami, yang tubuh nama tankurun, senantiasa mencatat tipu daya yang kalian lakukan dalam rangka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dua ayat berikutnya, jamaah salat rahimahullah, Allah memberikan perumpamaan yang begitu indah dalam kehidupan manusia yang seringkali kemudian membuat tipu daya ketika kesusahannya itu dihilangkan oleh Allah lalu diganti dengan nikmat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialah Allah yang memperjalankan kalian baik di daratan ataupun di lautan. Ada at-tanawwu dalam ayat ini. Apa itu at-tanawwu? At-tanawwu itu penyebutan macam-macam nikmat. Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Diperjalankan manusia itu di atas daratan, juga diperjalankan di atas lautan. Yang menarik adalah jamaah salat Jumat rahimahullah, kelanjutan ayat ini Allah menceritakan kisah orang-orang yang menaiki perahu. Hatta idza kuntum fil fulki, hingga kemudian ketika kalian naik ke dalam perahu, wajaruna bihim dirihin thayyibatin wa farihu biha. Lalu kemudian kami perjalankan orang-orang yang menaiki perahu tersebut dengan adanya rihun thayyibatun, angin yang baik, wa farihu biha. Kemudian mereka ini bersukaria dengan kondisi mereka ini. Jamaah salat rahimahullah, Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, wa ja'ahum rihun 'asifun, tiba-tiba datanglah angin topan, wa ja'ahum mawjun min kulli makanin, lalu kemudian datang ombak yang besar mengepung mereka dari segala penjuru. Wa dhannu, lalu kemudian penghuni perahu ini annahum uhita bihim, mereka tidak akan selamat, mereka dikepung bencana dari mana-mana, mereka tidak akan selamat dari bencana ini. Apa yang terjadi? Da'allaha mukhlishina lahu dinan, mereka kemudian berdoa kepada Allah mukhlishina lahu din, betul-betul ikhlas, lupa kepada perkara-perkara yang lain, baik sesembahan yang lain, baik nikmat-nikmat yang lain ataupun kehidupan yang mereka tinggalkan. Mereka fokus betul untuk berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? La'in anjaitana min hadhihi, wahai Allah, jika Engkau menyelamatkan kami dari keadaan ini, dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, kami akan betul-betul menjadi orang-orang yang bersyukur. Perhatikan jamaah salat rahimahullah, dalam ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah menyebutkan nikmat yang bermacam-macam, perjalanan di darat dan perjalanan di laut. Tetapi kemudian Allah mengambil perumpamaan orang-orang yang naik perahu dengan hikmah bahwasanya ketika kita ini naik perahu, maka seolah-olah Allah itu kemudian ingin mengingatkan kita ini lebih dekat kepada perkara yang mendekatkan kepada musibah. Jika kemudian kita ini mendapatkan cobaan-cobaan sedangkan kita ada di darat, maka bisa jadi kita ini lebih dimungkinkan untuk mendapatkan pertolongan, lebih dimungkinkan untuk sedikit lebih lama hidup. Mobil kita mogok, kena hujan badai dan lain sebagainya, kita masih bisa berjalan kaki. Tetapi kemudian apabila kita mendapatkan musibah di laut, baik kita ini bisa berenang ataupun tidak bisa berenang, kapal tenggelam, orang yang tidak bisa berenang langsung kemudian meninggal dunia. Orang yang bisa berenang mungkin hanya menunda kematiannya sedikit lebih lama. Karena itu Allah kemudian menggunakan perumpamaan orang-orang yang naik kapal untuk menggambarkan bahwasanya mereka ini dekat sekali dengan kondisi yang memaksa mereka ini ketika ditimpa musibah tidak punya pengharapan yang lain kecuali harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, jamaah salat rahimahullah,
kenabian manusia itu kalau ditimpa musibah, dia fokus betul kepada zat yang diharapkan untuk memberikan pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi tidak hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang kafir pun fitrahnya akan kemudian mengatakan dia harus meminta tolong kepada Tuhan. Seluruh manusia punya fitrah yang sama. Kalau kondisi kepepet, kena musibah, dia akan kembali kepada Tuhannya. Karena itu jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hal ini seolah-olah juga kemudian Allah itu menunjukkan rahmat, sifat rahman rahimnya kepada manusia, bahwasanya permohonan doa ini bisa dipanjatkan baik oleh orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, dan Allah bisa mengabulkan baik doanya orang-orang yang beriman ataupun doa orang-orang yang tidak beriman. Mereka semuanya berdoa yang sama. La'in anjaitana min hadhihi, jika Engkau ya Allah menyelamatkan kami dari perkara musibah ini, dari situasi kepepet ini, dari angin topan dan ombak yang mengepung kami ini, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan jadi orang-orang yang bersyukur. Allah menggunakan dua kalimat takkid di dalam firman-Nya ini. Lanakunanna dalam takkid di awal, lalu kemudian ada nun tasydid yang berfungsi juga sebagai takkid. Loh, itu takkid itu artinya penekanan. Artinya ada dua penekanan ketika orang-orang berdoa dalam keadaan kepepet. Sungguh kami betul-betul akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi apakah betul demikian ketika manusia itu diselamatkan oleh Allah dari situasi kepepetnya? Situasi kepepetnya sudah hilang, kesusahannya hilang, diangkat oleh Allah. Allah melanjutkan firman-Nya dalam kelanjutan ayat ini, surat Yunus ayat 23, falamma anjahum, dan ketika Allah menyelamatkan mereka, idahum yabghuna fil ardi bighairil haqqi, ternyata manusia-manusia yang diselamatkan dari kepepet tadi itu yabghuna fil ardi bighairil haqqi, mereka melakukan bughyatul. Napa niku bughyatul? Kezoliman, tindakan-tindakan yang melampaui batas, kejahatan-kejahatan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kezoliman-kezoliman di atas muka bumi ini, bighairil haqqi, dengan mengabaikan kebenaran-kebenaran. Jamaah sholat rahimahullah, Allah kemudian mengingatkan betul kepada kita, kepada manusia yang mempunyai kecenderungan yang sangat besar untuk melakukan perkara ini tadi. Ditimpa musibah dihilangkan ditimpa musibah, dia berdoa betul-betul pada Allah, nanti akan jadi orang-orang yang taat. Lalu ketika kemudian musibah dihilangkan, dia tidak menjadi orang yang taat lagi. Allah mengingatkan betul dalam kelanjutan ayat ini, surat Yunus ayat 23. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama baghiyukum ala anfusikum, sungguh kedurhakaanmu, kezolimanmu semuanya akan kembali berdampak buruk bagi dirimu sendiri. Sehebat apapun kezoliman kita, sebesar apapun kedurhakaan kita, penentangan kita kepada Allah, maka hal itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah secuil pun. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama baghiyukum ala anfusikum, kedurhakaanmu, kezolimanmu akan balik kepada dirimu sendiri. Orang durhaka mengabaikan sunatullah, mengadakan penebangan-penebangan liar, membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi? Kedurhakaannya itu balik pada dunia sendiri. Terjadi kerusakan lingkungan, terjadi banjir dan lain sebagainya. Allah sudah mengingatkan kita, innama baghiyukum ala anfusikum, sesungguhnya kedurhakaanmu akan balik pada dirimu sendiri. Mata'ul hayati dunya, yang bikin kamu durhaka itu semata-mata nafsumu, wahai manusia, untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Karena itu Rasulullah kemudian mengingatkan kita betul dalam hadis yang kami bacakan di awal tadi itu, wallahi mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu
illa mithlu ma yaj'al ahadukum fil yammi, seperti salah seorang dari kalian nyelupkan jarinya pada air laut. Falyanzur bima yarji, coba bandingkan ketika tangan diangkat, air yang ada di tangan dengan sisa air yang ada di lautan. Air yang ada di tangan di dunia, sisa yang ada di lautan itu kehidupan akhirat. Allah mengingatkan bahwasanya kedurhakaan kita manusia di dunia ini yang disebabkan oleh kita ini pengen menikmati secuil kenikmatan dunia itu saja. Lalu kemudian Allah mengingatkan, secuil kenikmatan dunia yang bikin kamu durhaka tadi itu tidak akan menghindarkan kamu pada kondisi berikutnya. Summa ilaina marji'ukum, kamu semuanya pasti akan kembali kepada kami. Dengan cara apa? Kita manusia semuanya pasti akan mati. Mati itu perkara yang pasti, tapi berapa banyak di antara manusia yang memperlakukan kematian itu seolah-olah fiksi yang tidak akan pernah terjadi. Kita hidup seolah-olah akan hidup selamanya. Kita paham semuanya, kita pasti akan mati. Tapi kita memperlakukan kematian itu seolah-olah mati itu hanyalah fiksi belaka yang akan dialami oleh orang lain dan bukan dialami oleh kita. Tsumma ilana marji'ukum falunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang akhirnya akan kami kabarkan kepada kalian wahai manusia, akan kami adili kepada kalian wahai manusia tentang perkara-perkara yang telah kalian kerjakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Mari kita pada khutbah yang kedua ini betul-betul kemudian meresapi peringatan-peringatan Allah yang telah disampaikan di antaranya dalam rangkaian surah Yunus ayat 21 sampai 23 ini, bahwasanya kita ini gampang sekali untuk berbelok kepada ketidaktaatan kepada Allah. Ketika kemudian kita ini mengalami situasi tersebut, maka mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita untuk senantiasa mampu berjalan kembali kepada ketaatan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita ini memperbanyak amalan-amalan sholih. Karena itu jamaah salat Jumat rahimahullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah yang kedua ini, agar Allah menetapkan diri kita semuanya dalam kondisi iman dan Islam, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita, baik nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat kelak, agar Allah kemudian menganugerahkan kepada kita ini anugerah sebagai husnul khotimah, kemudian mendapatkan ganjaran surganya kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana ij'alna muqimis sholati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna wa anta idza sahla. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur ma'ahidina darussalam wa umur ma'ahidina tarbiyah wa umur ma'ahidil muslimin wa umur muslimina wal muslimat ma damat as-samawati wal ardh. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Falastikillahu marawitataha wa alimuddaha wa hdiha subulaha wa bala'a bimulika alladhi la yakhlu wa syurah suduruha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahdiha bima'rifatik wa abidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima